pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat. Silakan kawan kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk tangan dulu ya. Biar lebih semangat. Semangat kan? Semangat. Harus semangat. Oke, kita mulai, semuanya berdiri. Sekali lagi ya, sekali lagi. Biar semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Idul salam ya. Bunda Aguna, Hadir. Renaldo Layoda, Hadir. Yoga Andika, Sona Barana, Rahmat Saputra, Widya Ayu, Windiana, Wisaka Saputri, Muhammad Dewi, Alhamdulillah ya, sudah ada semuanya. Oke anak, biar pembelajaran kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, siapa yang berdiri? Posisi tangan sampingnya. Semuanya menyanyi ya, buka mulutnya. Materi kita hari ini adalah masih pada ketentuan penyembelihan hewan. Ya, coba perhatikan di situ ada PPD. Ya, ada materi tentang ketentuan penyembelihan hewan. Ada 3 indikator yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisa sunnah-sunnah penyembelihan hewan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Dan yang ketiga
itu menerapkan tata cara penyembelihan hewan. Nah, anak-anak coba perhatikan di situ ada gambar, ya, ada gambar ya, ada gambar tentang tata cara penyembelihan hewan. Nah, sebelum kita masuk di tata cara penyembelihan hewan, ada yang masih ingat gak pelajaran minggu lalu tentang pengertian penyembelihan hewan, rukun dan syarat penyembelihan hewan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pengertian penyembelihan hewan? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Sona masih ingat kan? Juna masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat? Ayo. Penyembelihan atau az-zabu disebut dengan az-zakat. Secara bahasa, az-zakat berarti al-tabayyun, yaitu bau yang sedap. Hal ini disebabkan pembolehan secara hukum syar'i menjadikannya menjadi baik dan harum. Penyembelihan hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berbaring atau dalam keadaan berdiri. Pengertian zabah yaitu memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat leher. Adapun nahar adalah menusuk atau menikam pada libahnya, yaitu leher tempat kalung diletakkan, yaitu tempat di mana alat menusuk atau menikam pada penyembelihan dapat sampai pada jantung sehingga hewan dapat mati dengan cepat. Iya. Kasih aplaus dulu untuk Juna. Benar sekali ya. Iya. Pengertian penyembelihan adalah ya memutus urat saluran pernapasan dan saluran makanan dengan menggunakan alat yang tajam kecuali tulang, gigi, dan kuku. Ya, itu pengertian penyembelihan hewan. Nah, ada yang masih ingat apa rukun dan syarat penyembelihan hewan? Rukun penyembelih: 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Tujuan penyembelihan dan alat untuk menyembelih. Ya, benar apa salah? Benar apa salah? Benar sekali, 100 untuk Sona. Kasih aplaus dulu. Iya, rukun penyembelihan. Nah, sekarang ya materi kita yaitu hari ini yang akan kita bahas sunnah-sunnah ya dalam penyembelihan hewan. Coba kalian baca di situ di LKS kalian, di buku kalian baca ya. Ada yang bisa menjelaskan sunnah-sunnah penyembelihan hewan? Ada yang mau menjelaskan? Yang mau menjelaskan, ayo berdiri. Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yusmala Dewi. Saya di sini menjelaskan tentang sunnah-sunnah menyembelih hewan. Membaca takbir dan salawat sebanyak 3 kali saat menyembelih. Sebelum disembelih diletakkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri. Menyembelih pada pangkal leher atau dekat kepala hewan. Ya. Benar apa salah? Benar sekali ya, 100 ya. Kasih aplaus dulu.
Ya, sunnah-sunnah menyembelihan hewan. Menyembelih hewan itu ada beberapa ya. Kalian sudah baca di LKS-nya. Yang pertama itu harus membaca takbir dan salawat sebanyak 3 kali. Sunnah yang kedua, sebelum disembelih ya, direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. Nah, sunnah yang ketiga, mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Apa tujuannya? Sebelum kita melakukan penyembelihan, alatnya itu harus diasah dulu. Kenapa? Minggu kemarin sudah didiskusikan. Kenapa? Ayo, ada yang masih ingat? Kenapa disunahkan harus menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih hewan? Ada yang masih ingat? Karena penyembelihan hewan harus alatnya yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita ketika disembelih. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat sana. Bagus ya. Ya, kenapa disunahkan untuk menggunakan alat yang tajam? Agar hewan yang ketika kita melakukan penyembelihan itu, hewan itu tidak merasa sakit, tidak menyiksa. Selanjutnya yaitu memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri. Dan yang terakhir, menyembelih pada pangkal leher atau dekat kepala. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, coba sebutkan namanya. Suaranya dikuatkan ya, karena hujan biar suaranya jelas, agak dikuatkan. Ada gangguan hujan. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya ingin menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan dalam penyembelihan hewan. 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan itu ada berapa macam? Yang pertama itu menyembelih dengan alat yang tumpul, itu makruh. Sunnahnya apa? Menggunakan alat yang tajam. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus, itu makruh hukumnya ya. Dan yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya, itu makruh. Yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, itulah sunnah hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjut masuk ke diskusi kelompok. Sekarang kita buat 3 kelompok ya. 3 kelompok. Di situ ada gambar. Perhatikan gambarnya di situ. Ya. Ada 4 gambar. Ada 4 gambar tentang tata cara penyembelihan hewan itu ada 2 macam. Yang pertama, penyembelihan hewan secara tradisional. Satunya apa lagi? Penyembelihan hewan secara mekanik atau modern dengan menggunakan mesin. Nah, sekarang ibu buat kelompok ya. 3 kelompok. Ini kelompok 1, silakan buat kelompoknya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silakan buat kelompoknya saling berhadapan. Ada lembar kerja kelompok ya. Setiap kelompok saya akan kasih lembar kerja ataupun LKPD. Ya, di sini ada gambar. Perhatikan, ada gambar. Nanti kalian diskusikan ya. Diskusikan apakah
penyembelihan hewan secara mekanik itu diperbolehkan, ya. Nanti kalian diskusikan antar kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Setiap kelompok harus ada perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Paham nggak? Semangat ya, semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, kita mulai ya. Silakan bekerja sama untuk memecahkan persoalan. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk menyelesaikan hasil diskusinya. Zaman yang besar. Kelompok 3 sudah? Ya, siapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Usahakan suaranya jelas biar didengar oleh kelompok yang lain. Oke. Sama dulu. Coba ini aja. Nah, coba maju 1 perwakilan 1. Kita usir siapa yang duluan ini. Ya, 1 perwakilan dari kelompok 3 sini. Ya, mau pimpal. Yang kalah berarti dia duluan ya. Yang kalah berarti duluan tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo 1, 2, 3. Ya, oke. Yang duluan presentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Yang kedua itu kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3. Siap, biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, yes. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Perkenalkan namanya, suaranya lengkap. Kelompok yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dalam melakukan penyembelihan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya orang yang menyembelih alat penyembelih, perbuatan orang yang menyembelih, dan bagian tubuh yang disembelih. Keempat, itu merupakan syarat dasar yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyembelihan. Seiring berjalannya waktu, penyembelihan di era modern ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada saat ini, banyak penyembelihan telah menggunakan mesin pemotong hewan sendiri untuk digunakan dalam proses penyembelihan. Buku kita memandang bahwa penyembelihan secara mekanik atau mesin diperbolehkan bila memenuhi syarat, di antaranya
Penyembelihan harus secara mesin dan memotong atau mesin yang digunakan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh polisi. Kami diskusi kelompok 1. Perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Adina. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Penyembelihan secara mekanik dari perkembangan zaman yang pesat dari semua sektor, tidak lupa dari kemajuan teknologi dan kemajuan bidang lainnya. Zaman dahulu pemilikan selalu berpijak pada sumber daya manusia. Namun pada era globalisasi ini, banyak tenaga manusia diganti dengan mesin. Salah satu bentuk konkretnya yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin. Hukum pemotongan dengan mesin adalah halal. Kalau mesin cara pemotongannya memenuhi syarat. Dan itu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panabalana. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Bapak-bapak pendapat ulama mengatakan bahwa penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin itu diperbolehkan dengan syarat penyembelihannya seorang muslim dan alat mesin yang digunakan untuk menyembelih hewan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari dalam hal penyembelihan. Tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. 1. Mempersiapkan peralatan. 2. Memasukkan binatang ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. 3. Dengan menggunakan basmalah, binatang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihannya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang dulu untuk kelompok 3. Ya, hebat sekali. Ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Bahwasanya penyembelihan secara mekanik itu diperbolehkan, ya, dan hukumnya halal untuk kita makan. Sampai di sini ada yang belum paham tentang tata cara penyembelihan hewan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hikmah penyembelihan hewan. Nah, setelah kita belajar mulai dari sunnah-sunnah penyembelihan hewan, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan, dan tata cara penyembelihan hewan, dan ternyata ada hikmah dalam penyembelihan hewan. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa hikmah dari penyembelihan hewan? Ada nggak yang bisa Ibu kasih nilai 90? Sebutkan namanya, suaranya lantang, jelas, ya. Ibu kasih nilai 90 yang bisa menyimpulkan apa hikmah dari penyembelihan. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panabalana. Di sini saya akan menjelaskan hikmah penyembelihan hewan. Hikmah penyembelihan hewan ada 3. Yang pertama, penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat-zatnya berbahaya lainnya dikeluarkan. Kedua, penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya. Ketiga, daging menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Sekian, terima kasih. Ini akan menjelaskan hikmah penyembelihan hewan. 1. Penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat-zat berbahaya lainnya dikeluarkan. 2. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya. 3. Daging yang menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Ya. 90 ya. Oke, kasih aku dulu buat keluarga sama Yoga. 90. Wait. Mau? Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hikmah penyembelihan hewan. Penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat berbahaya lainnya dikeluarkan. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya.
ingin menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 90 yang Juna. Ada 3 orang nih dapat 90. Dapat nilai plus. Selain dapat bakso, dapat nilai 90. Sekali lagi sampai di sini Pak. Paham? Sunnah-sunnah penyembelihan paham? Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan paham? Tata cara penyembelihan hewan sampai di hikmah penyembelihan paham belum? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Materi kita tetap sama, yaitu ketentuan penyembelihan hewan. Di pertemuan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang sebenarnya. Nanti anak-anak kita buat kelompok. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita pelajari pada hari ini akan berguna. Ya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa ya. Dipimpin dulu oleh Juna. Berdoa. Bila kawan-kawan sedang baca doa, berdoa dimulai. Kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.